Apa kabar? Selamat sore di Eropa. Selamat malam di Indonesia. Hello lovely people, dimanapun kamu berada. Ya, ini aku lagi bikin kopi nih. Aduh, enaknya lihat. Aku tuh suka kopi tubruk, tapi karena kopi tubruknya itu nggak ada di Belanda, jadi ya minum kopi apa aja deh. Hari ini mampir sebentar, tapi kadang-kadang kalau bilangnya sebentar nanti kepanjangan ya ngobrolnya ya. Maklumlah, perempuan. Ya, jadi apa kabar teman-teman? Semoga baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kita selalu bahagia dan selalu sehat ya. Amin. Gimana nih? Ada yang mau nyapa aku nggak? Boleh minum dulu. Ya, leker kopi. Hari ini aku baru selesai healing. Ada klien ya yang membutuhkan healing begitu. Dalam proses tadi agak lama, agak memakan waktu karena aku harus tahu apa sih sebenarnya emosi emosi apa yang lebih dominan pada klienku ini gitu ya. Nah, pasti teman-teman juga tahu kalau aku ini ya main tarot ya. Iya. Ada juga yang nggak tahu tarot itu apa sih gitu kan. Terus tarot itu ada juga yang tahu kalian ya. Dan setelah misalkan tarotnya itu diketahui, nah orang yang galau, orang yang ada masalah, pasti kan datang ke aku dong, maksudnya cari tahu ada apa dengan masalahku seperti itu ya. Nah, setelah di-read, setelah dibaca, ada masalah, terus mau diapain? Iya kan? Pertanyaannya kan itu. Karena setiap orang itu punya butuh solusi, butuh butuh jalan keluar apa gitu kan. Nah, ada sih kalau di tarot, kalau misalkan reader tarotnya itu barangkali mereka memberikan solusi, maksudnya kayak afirmasi, harus begini, harus begini, harus begini, berupa nasihat yang bijak ya kan. Tetapi ternyata kebutuhan jiwa itu nggak kayak gitu ya. Aku mempunyai banyak sekali pengalaman di sini karena setelah ditarot, orang itu kan minta solusi, harus bagaimana, harus apa. Bahkan kadang-kadang mereka tuh nggak tahu mereka itu kenapa gitu loh. Ya, ya. Halo, Mbak Dewi. Salam ya dari aku. Nah, jadi kerjaanku itu ya setelah orang itu punya masalah dan masalahnya itu lumayan berat, ya udah, ayo. Nah, ada yang misalkan jadi yang tarot di aku itu adalah orang-orang yang sedang bingung mengambil keputusan. Jadi mereka bingung untuk mengambil keputusan. Misalkan mau cerai, ya. Ketika kita melakukan atau mau mengambil satu keputusan, itu kan nggak mudah ya teman-teman ya. Karena pastilah namanya orang berumah tangga, sudah bersama, terus kemudian mereka ingin berpisah karena dianggap jalan yang terbaik. Pasti kan ada rasa khawatir, rasa takut ya. Nah, tidak itu saja, ternyata orang-orang yang datang ke aku itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadiannya yang beda gitu loh. Maksudnya beda itu gini, beda itu misalkan mereka itu nggak tahu aku ini kok kenapa ya, kok suka sinis sama orang, aku itu kok selalu tiba-tiba melo, tiba-tiba gini, pokoknya nggak ngerti lah. Bahkan sampai ada yang
mereka itu nggak sulit banget, mereka itu sulit mencari pekerjaan, ya. Nah, setelah ditarot, sebenarnya ada kok. Pekerjaan itu ada gitu loh. Lah, tetapi kok nggak nemu-nemu kerjaan, kayak gitu ya. Nah, inilah tarot itu mempunyai sisi unik ya. Jadi tarot itu bisa melihat di balik sesuatu yang tidak disadarin. Ya, misalnya ada orang yang datang ke aku, eh, sudah cari kerjaan di mana-mana tetapi nggak nemu-nemu, ya kan? Mau dapet, mau diambil hilang, nggak ada kabar, kayak gitu aja. Akhirnya suatu hari dia melihat tarotnya, dan kemudian dilihat ternyata apa? Ternyata orang ini belum selesai dengan masa lalu. Loh, lah iya, semua orang kan punya masa lalu, ya kan? Nah, semua orang itu punya masa lalu. Nah, tetapi yang aku garis bawahi di sini ada eh, ada trauma masa kecil yang belum selesai. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita ini semua orang ya, bahkan aku ya, dulunya, tapi sekarang udah enggak kan, soalnya udah dibuka. Gini, kita semua ini punya blok-blok negatif ya. Kita itu ketika kita marah, negatif ya. Ketika kita sedih, itu ngeblok lagi. Kesedihan itu negatif, iya kan? Nah, misalkan kayak gini, aku beri contoh ya. Misalkan ini ada anggur, nih anggur, ya. Kelihatan mata nggak? Kelihatan, ya kan? Nah, anggur ini ketika ditimbang, ternyata beratnya itu 1 kilo gitu, 1 kilo. Nah, terus ada gula, misalkan gula pasir, ditimbang itu ada 2 ons. Kelihatan kan? Sama mata kita itu kelihatan kan? Iya. Ketika kita itu marah itu kalau mau ditimbang, ya, untuk diketahui powernya, itu berapa? Kalian kan nggak tahu. Nah, ternyata marah itu kalau ditimbang itu 10 pangkat 150. Ya, 150 berarti kan 10 dan 50, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi bayangkan kamu kita ini dari kecil sampai kita itu umur 30, 40, marahnya itu tetap nggak berkurang karena dia stick, karena dia itu lengket. Nah, jadi kalaupun kita bahagia, itu ada power yang kita hasilkan. Kayak gitu. Jadi misalkan bahagia itu 10 pangkat 400 misalkan, ya. Nah, kenapa? Makanya kalau kita itu happy, kalau kita itu bahagia, pekerjaan itu datang, teman itu seneng. Gini aja deh, kalau kita jalan misalkan. Jalan ya, kita berdiri misalkan. Coba kamu senyum. Apa reaksi orang yang di depan kamu? Masa orang yang kamu senyum itu gitu? Enggak kan? Itu aja deh. Kalau kamu merengut, anak kecil lewat depan kamu pasti lari, nggak mau deket. Tapi coba kalau ada anak kecil aja yang digendong itu, kamu kasih senyum. Anak itu ngapain? Pasti akan, iya kan? Nah, karena memang dunia itu kan ada law ya, hukum law ya. Jadi tarik menarik gitu loh. Sama dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita itu bahagia, immediately otak kita itu akan memberikan satu hormon, ya, dopamin, ya. Kalau kita marah, immediately tubuh kita itu memproduksi hormon.
Seperti itu. Nah, jadi Tuhan itu sudah luar biasa dengan segala karyanya. Itu yang aku tahu dan aku percaya. Ya, pasti kalian juga. Nah, ternyata orang-orang yang sulit kerjaan, terus punya uang selalu habis, terus apalah pokoknya mereka punya hubungan yang nggak baik ya sama pasangannya, sama orang tuanya. Ternyata itu ada blok-blok negatif yang masih ada di dalam tubuhnya. Nah, blok-blok tadi itu akan menjadi blok mental. Kenapa mental? Karena mental itulah yang akan nanti mempengaruhi orang tersebut. Nah, jadi itu pekerjaan aku, teman-teman. Jadi kalau sudah ditarot, sudah tahu, di-read gitu kan, dibaca, kamu tuh begini, 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 begini. Terus so what? Ya kan? So what? Nah, jadi aku berusaha di sini untuk membantu dengan cara membuka blok negatif itu di klien-klien aku yang datang mereka ke paket cahaya seperti itu. Kalaupun di paket cahaya belum siap, mereka datang, oke, aku tawarin meditasi healing ya, meditasi healing energi. Ada beberapa orang teman-teman di sini di Facebook ini sudah mengikuti paket cahaya ataupun meditasi healing ya. Itu memang mereka aku minta untuk testimoni, bukannya apa, karena aku ingin satu kejujuran apa sih yang dirasakan, ya kan? Seperti itu. Hari ini contohnya aku pakai cahaya, ada orang di Indonesia yang ikut pakai cahaya. Kan kalau pakai cahaya itu 5 hari ya, 5 hari prosesnya. Jadi aku terus akan monitor dia, akan memberikan kamu begini ya, kamu begini ya. Itu sambil ngobatin sebenarnya, sambil healing ya. Ada yang sampai 7 hari. Ini klien aku ini sampai 7 hari lebih, artinya 10 harian lah ya. Karena apa? Aku memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Nah, contohnya hari ini untuk meditasi aja aku harus masuk ke dia itu 2 jam. Ya, karena meditasinya ini dalam, teman-teman, dalam. Nah, kalian kalau yang bisa yoga itu akan seperti itu, tetapi berbeda ini. Ini berbeda karena di sini aku mengejar emosi. Emosinya itu apa sih? Karena di dalam diri manusia itu yang aku tadi sebut adalah mental block. Mental block ini benar-benar ya, karena emosi ini dia menghajar mental kita. Jadi mental kita itu yang akan dikuasai oleh emosi ini. Bahkan orangnya itu nggak sadar. Misalkan ada orang yang suka ini ya, suka apa yang namanya narsis gitu ya. Dia menganggap orang lain itu nggak penting, ya. Nah, dia kan nggak sadar. Waktu dia datang ke aku tuh dia nggak sadar kalau orangnya seperti itu. Nah, tetapi kan di tarot dia punya masalah dan dia ceritakan. Aku kan nggak mungkin bilang sama orang itu, oh kamu tuh begini, kamu itu begini, kan enggak, iya kan? Nah, udah aku biarin aja dulu. Meskipun aku tahu karakter orangnya, udah aku biarin. Udah, akhirnya ketika dia konsultasi sama aku, telepon, saya nggak bisa gini-gini, akhirnya aku tawarin pakai cahaya. Masuklah aku ke dia, dan di situ didandanin mentalnya yang tadi itu, yang suka ngeremehin orang, yang suka dia sinis sama orang, yang suka memandang orang itu negatif, negatif, negatif. Itu kan didandanin. Kayak misalkan aku ini bengkel misalkan ya, kamu naruh mobilmu di tempatku, oke ini mobilku rusak ya kan, kan dilihat apanya nih yang rusak, apanya nih kan gitu, dibuka satu-satu kabel-kabelnya apa ketahuan. Nah, jadi pekerjaanku ini kalau orang lain bilang gampang, ternyata nggak gampang. Sangat nggak gampang karena
Aku harus mengenal masuk ke pribadinya dia. Misalkan orang itu terluka pada masa kecilnya, aku harus mengobati, aku harus healing inner child-nya. Seperti hari ini. Halo semua teman-teman. Seperti hari ini, aku untuk meditasi aja hampir 2 jam ya. Ngobrol dulu, sharing dulu, kenapa kamu begini, apa perubahannya dalam beberapa hari ini, begini. Terus dia merasakan aku berputar-putar. Aku tahu apa yang terjadi dengan dia. Dia berputar-putar kenapa? Karena jiwanya sedang tersesat. Itu beneran, hari ini terjadi. Aku sudah berpikir, anak ini, orang ini jiwanya lost. Dan benar, ketika masuk di meditasi, aku harus benar-benar ngejar apa yang ada sebenarnya dalam diri dia. Nah, inner child itu apa, teman-teman? Barangkali ada ya teman-teman di sini yang sudah tahu tentang inner child ya. Ya. Inner child itu adalah sosok kecil kita yang terluka. Ya. Everybody has. Jadi ini lebih ke jiwa gitu loh. Nah, inner child ini, sosok kecil kita yang terluka ini, dia itu meminta, sembuhkan aku. Misalkan kita umur 5 tahun sampai kita umur misalkan umur 20 ya. Itu di situ kita tuh orang itu dihantam oleh masalah dengan keluarganya, kemudian misalkan dia itu mendapatkan pelecehan, mendapatkan bulian, ya, mendapatkan hal-hal yang sangat nggak enak. Nah, ternyata everybody kita ini punya inner child, sosok kecil kita itu yang terluka di masa itu. Ada kepahitan, ada luka gitu loh. Banyak klien aku yang memiliki trauma masa kecil ya, dibedakan sama orang tuanya, dikasarin, didoktrin, ya, terus ngatur, orang tuanya ngatur, itu banyak sekali. Dan aku menyembuhkan inner child mereka karena mereka terluka di waktu kecil. Ya, ternyata apa teman-teman? Kita itu punya pikiran ya, pikiran sadar dan tidak sadar. Tahu ya? Ya pasti tahu lah, kalian lebih pintar dari aku. Jadi pikiran kita ini, pikiran alam bawah sadar dan pikiran sadar. Ya, ternyata pikiran alam tidak sadar ini loh, 88%, bayangin, 88% pikiran alam bawah sadar itu mengendalikan kebahagiaan kita, mengendalikan kehidupan kita. Ya, itu benar. Karena misalkan ya, dia kecilnya itu, misalkan gini, kamu pikir orang pedofil, misalkan pedofil ya, pedofil. Orang itu menjadi seperti itu apa dia itu terjadi dengan sendirinya? Enggak. Orang seperti itu, dia punya inner child di masa kecilnya yang pahit banget. Misalkan ibunya selalu, kamu ya, kamu gini, kamu gak boleh gini, kamu harus begini. Itu stick loh dalam pikiran. Karena pikiran kita itu seperti data, teman-teman. Kayak data. Dia punya program. Ya. Itu bertahun-tahun seperti itu. Akhirnya ketika dia menikah, misalkan dia menjadi orang sukses, iya. Karena dikuliahin ya. Dia pinter ya, dia pinter. Orang tuanya memberikan cukup uang. Aduh, kamu sekolah. Akhirnya dia menjadi seseorang. Nah, yang aku tadi bilang, 88% pikiran di alam sadarnya, di bawah, 88% pikiran di bawah alam sadarnya, ini one day dia akan menjadi monster. Bangun dia, pang. Ketika bangun,
dia akhirnya merasa, misalkan dia punya istri ya, misalkan dia punya istri, tapi dia nggak begitu gimana ya sama istrinya ya, ya biasalah gitu loh. Terus karena dia itu masih berpikir tentang masa kecilnya, dia merasa nyaman sama anak kecil, merasa diterima, merasa bahagia. Apa monsternya itu nggak bangkit? Ya kan? Nah, itulah yang aku katakan bahwa 88% itu eh, kita itu, kehidupan kita, kebahagiaan kita itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Itu. Jadi memang ayo aku mengajak teman-teman, jika teman-teman punya masalah eh, mengenai inner child, mengenai apa ya namanya itu, kalian pernah terluka di masa kecil, ayo datang ke aku, jangan malu. Ya, aku menceritakan ini, aku tidak menyebut inisialnya siapa, kan enggak, karena butuh cerita. Ya, butuh cerita gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, jadi aku nanti akan melihat di tarot. Kenapa sih tarot itu benar? Karena sebelum aku melihat, aku meditasi dulu, ya. Makanya kenapa aku bisa tahu, bahkan orang itu nggak tahu gitu loh. Maksudnya nggak tahu tentang karakter dia atau kepribadian dia atau keanehan dia gitu loh. Ya, seperti itu. Ada yang sudah dipakai cahaya, sudah di-healing kan, ketika dia sudah merasa bahagia gitu kan, ada yang plong gitu, nggak bisa dijelaskan teman-teman. Seperti juga perasaan bahagia ya. Perasaan bahagia itu ketika kita mau lihat, misalkan perasaan tercerahkan ya. Ketika misalkan dilihat powernya itu berapa? Itu powernya 10 pangkat 600 misalkan. Seperti itu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya berupa apa ya, pencerahan seperti itu ya, dan orangnya sendiri yang ngerasain gitu loh. Jadi setelah dipakai cahaya dia merasa, aku kok enak ya, aku kok plong ya, aku kok merasa damai hatiku, aku kok bisa memaafkan seperti ini gitu ya. Nah akhirnya setelah itu apa, beberapa hari kemudian tawaran kerjaan itu datang sendiri loh teman-teman. Itu benar ya, itu benar. Jadi dipakai cahaya ini aku eh, mengerjakan seperti itu ya, membantu teman-teman yang barangkali punya satu trauma, punya satu masalah, ayo datang ya. Karena aku juga berpikir gini loh, orang yang datang ke psikiater ya, ke psikolog, mereka ini kan orang-orang yang kompeten ya, mereka belajar mengenai kejiwaan gitu loh. Kalau misalkan kita itu datang ke mereka, itu kita bukan seperti orang gila, enggak. Justru kita itu mau sembuh gitu loh. Kita itu mau sembuh karena dampak dari ini semua, dari kepribadian itu, kepribadian yang sakit itu luar biasa dampaknya. Akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Itu benar. Nah, jadi karena aku di sini, kebetulan aku cara menghealing aku ya, cara penyembuhan aku lewat energi ya. Tetapi nanti bisa, maksudnya gini, enggak semua itu bisa dijelaskan secara ilmiah kalau kalian datang ke aku. Tapi kalau kayak gini ya too much talking nanti ya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang memiliki apa namanya, sakit hati dengan masa lalu atau punya trauma dengan mantan, barangkali ya mantan. Bisa ya, bisa datang ke aku. Karena ketika kita bilang aku sudah maafin kok. Ayo, coba tanya alam bawah sadarmu. Memaafkan itu nggak mudah, ya. Jadi harus
harus benar-benar, ya. Aku mau cerita apa ya, lupa. Sampai mau nyapa dulu deh. Ada Kiandra, halo. Ada Melki, ada Denny. Halo semuanya. Ya. Ini di Belanda masih sore ya, hampir jam 5 lah, jam 4 ya. Jadi hari ini kerjaku hanya mendengarkan curhat dari klien-klien aku ya. Jadi tiap pagi itu ya, HP ku itu isinya apa? Curhat. Istrinya sampai isinya itu curhat ya, curhat. Curhat itu sama enggak sama beban? Sama ya. Jadi isinya itu curhat. Curhat itu adalah beban. Beban itu adalah masalah. Masalah itu adalah sampah jiwa. Jadi tiap hari orang tuh nyetor sampah jiwa, sampah jiwa, sampah jiwa. Kelihatannya aku dengerin, kelihatannya aku sih cuma iya iya gitu kan. Sama dengan aku misalkan narot ya, narot. Terus aku buka nih, aku buka gitu ya. Terus aku bilang habis meditasi aku bilang, kamu begini gini. Yang kamu pikir aku cuman buka kartu begitu aja, sebenarnya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena habis aku tutup kartunya, aku mual. Kayak gitu ya, sorry ya, kayak gitu. Pusing. Aku langsung lemes. Kok aneh? Ya nggak usah aneh. Karena orang datang ke aku itu nyetorin masalahnya. Lihat ini masalah gue. Solusinya apa? Lihat ini. Setor kan? Setor masalah kan ke aku. Nah, masalah itu apa? Beban. Beban itu apa? Berat, cuy. Jadi, sepertinya itu cuma begitu aja, tetapi nggak begitu aja. Itulah yang disebut energi. Aku ngomong kayak gini pun itu energi, ya. Seperti itu. Nah, suatu hari aku pernah menarot orang ya. Udah, habis meditasi, aku menarot kan, sudah. Terus aku sebar gitu. Kok nggak bisa dibaca gitu. Padahal aku tahu, yang keluar itu tahu, ya. Yang keluar itu apa gitu kan. Tetapi, I don't know why, aku nggak bisa mengeluarkannya, menceritakannya kepada intuisiku gitu loh. Loh, apa ya ini? Ayah kocok lagi, ya? Oke, nggak bisa. Nah, kalau sudah nggak bisa gitu, biasanya aku nggak mau meneruskan, teman-teman. Aku keluar, aku apa ya, kayak tai chi gitu. Kalian tahu ya, tai chi, zigong gitu. Aku latihan itu sebentar. Oke. Terus udah gitu santai-santai, makan-makan, kayak gitu. Minum kopi, kayak gitu. Udah nyantai-nyantai lah. Nanti 2 jam lagi aku balik ya. Aku lihat lagi orang yang sama. Nggak bisa dibaca. Terus aku tuh sampai bingung gitu loh, kenapa ya orang ini nggak bisa aku baca ya, apa ya, maksudnya kenapanya dia gitu loh. Akhirnya aku telepon sama dia, eh kamu hari ini ngapain? Aku bilang gitu. Oh aku begini-begini. Intinya dia itu lagi bingung. Aku sampai bilang, oh my god, berarti tuh kan, ini yang ku baca ini orang galau teman-teman. Hai Alice, salam ya di Jerman ya. Di Belanda tidak ada salju sampai hari ini. Hanya 3 hari yang lalu salju. Katanya minggu depan ada salju. Padahal aku pengen keluar gitu kan. Mandi salju gitu. Main-main dengan salju. Salam ya cantik ya. Oke, tak sambungin. Terus aku tanya, kamu lagi ngapain? Aku lagi bingung katanya. Itulah kenapa kartu kamu nggak bisa aku baca. Coba deh kamu tenangin diri dulu. Aku sampai bilang begitu sama orangnya. Please, kamu tenang. Kalau kamu tenang, aku bisa baca kamu. Aku bisa tahu solusinya buat kamu. Tolong jangan galau, jangan
apa ya, maksudnya kamu harus tenang. Itu buktinya apa? Kartu itu mengandung energinya orang yang aku baca. Hanya sekedar kartu. Nei, benar itu kartu. Tapi kartu itu kan sudah ada koneksi dengan yang aku baca. Buktinya nggak bisa dibaca setelah aku telepon. Ternyata orangnya lagi galau. Galau tingkat kabupaten, teman-teman. Galau tingkat dewa. Jadi akhirnya aku bilang, kamu tenangin ya. Sekarang, karena dia udah transfer kan, uangnya mau aku kembalikan, apa nunggu kamu tenang dulu? Tenang deh. Karena aku juga nggak mau nipu orang kan. Pikirnya orang kan, apaan sih cuman begini aja, itu kok dihargain, ya kan? Aku nggak mau, aku nggak punya jiwa seperti itu. Jadi kalau kamu percaya sama aku, percaya aja. Kamu percaya, dan aku juga akan memberikan servis yang baik. Ya, seperti juga orang-orang yang masuk di pakai cahaya. Mereka percaya sama aku, akhirnya menjadi satu kesembuhan. Ada yang sakit waktu itu 20 tahun, teman-teman. Ya, aku kadang harus mengulang ya. Karena apa yang melihat aku kan, kalau aku live kan nggak orang itu aja, ya kan? Bukan orang-orang yang sama gitu loh. Jadi ceritanya ada teman, bukan teman, ada orang, dia nggak kenal aku, dia sakit 20 tahun nggak bisa nafas, selalu sesak. Jadi sesaknya itu kumat-kumatan dan hampir tiap hari. Annoying kan? Dia sudah ke dokter, sudah dilihat semuanya, everything is okay. Dia sudah ke psikolog, dia psikiater, terus udah gitu sudah ke dokter, sudah dilihat elangnya ini nggak ada apa-apa. Datanglah ke tukang tarot ya, aku dilihat. Keluar di tarotnya itu, memberitahu aku dia punya something. Waktu masih kecil, tanyalah aku, ada apa di masa kecil kamu? Kamu kan mau sembuh. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus cerita. Akhirnya dia cerita, dia pernah mengalami ini, dan itu nggak enak banget, sakit banget. Dan dia membenci ibunya, sih. Nah, akhirnya udah healing, masuk dipakai cahaya, terus dia merasa plong, terus pelan-pelan itu sesak nafasnya hilang. Itu gimana? Dijelasin pakai apa? Gimana? Ya kan? Berarti 20 tahun dia itu menderita sesak nafas. Karena inner child-nya terluka, teman-teman. Kadang kita itu sakit, kita nggak ngerti loh kenapa. Ya, kayak ada orang misalkan punggungnya sakit gitu ya, kayaknya nembus ke jantung gitu loh. Ada dulu pernah juga ada orang dia datang narot, dia tanya tentang bisnisnya karena punya bisnis lumayan bagus ya, punya usaha dia banyak gitu loh. Terus udah gitu, tarot ini bilang sama aku, ini dia punya sesuatu di masa kecil katanya. Tarotku itu. Terus akhirnya aku bilang, kamu begini-begini. Dia agak tersinggung waktu itu. Dia bilang, saya kesini bukan untuk melihat diri saya di masa lalu, ya, masa kecil saya, masa kecil tepatnya. Tetapi saya kesini untuk melihat ini, usaha saya, katanya gitu. Tapi dengan pendekatanku yang oke lah ya, yang membuat dia nyaman, akhirnya dia percaya sama aku bahwa kemudian dia bilang, aku tuh suka sakit di sini. Aku tanya, oke, aku nggak alihkan, oke. Habis dia ngomong kayak gitu, dia agak tersinggung, aku tahu. Terus aku bilang, apakah kamu itu punya sakit ya? Aku bilang, karena di tarot itu kelihatan dia ada sakit. Kamu ada sakit ya? Coba deh, kamu mau sembuh nggak? Aku bilang begitu. Nah, dari itulah dia ngobrol, dia sering ke dokter, nggak ada apa-apa, ini. Ternyata apa? Dia sakit di sini kayak tembus di jantung. Itu kalau dia pas marah atau dia lagi stres, nah itu kumat itu, seperti itu ya. Ternyata apa?
dia punya kepahitan dengan orang tuanya yang belum selesai. Ya. Jadi, sekali lagi teman-teman yang memiliki trauma, ayo datang ya. Aku healing, aku bantu. Ya. Seperti itu. Oke, aku rasa gitu aja karena sudah sore. Aku mau membersihkan sesuatu. Terima kasih sudah nemenin aku ngoceh ya. Ya, nanti lain kali aku mau main apa namanya? Bukan main petak umpet. Eh, main apa ya? Kita main tarot ya, main tarot. Nanti kalian pilih kartu dan aku bacain, oke? Ya, Elis, miss you, Mbok, tambah cantik. Iya dong, kan kamu juga tambah cantik. Kalau cewek sama-sama cantik ya. Ada Roxana. Hello, how are you today? I hope you always happy. Miss you. Ya oke ya, Elis. Salam ya. Dan semua teman-teman, ada Mas Indra. Oke, karena aku kan hari ini nyapa kalian. Nanti lain waktu kita main tarot. Aku mau buang 3 kartu, nanti kalian pilih. Mudah-mudahan minggu ini, mudah-mudahan ya. Temanya apa ya? Coba temanya kalian ketik ya. Temanya kalian ketik apa? Misalkan ngomongin tentang kerjaan gitu kan. Bagaimana pekerjaanku tahun 2021? Terus nanti pilih kartu. Atau apakah aku dengan mantan bisa balikan lagi? Atau apakah mantan masih mencintai aku? Begitu. Atau apalah apa terserah ya. Ada Mommy Maya. Halo. Ya, jadi lain waktu kita main kartu ya, kita mau lihat. Tapi kalian mesti komen ya, komen ya. Komennya itu apa yang nanti aku mau mainkan. Ya, komen yang terbanyak nanti aku aku ambil. Nah, itu untuk nanti main kartu kita ya. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, jika teman-teman memiliki trauma masa lalu, trauma masa kecil, ya, teman-teman bisa datang ke aku bisa bantu, ya. Karena trauma masa kecil, trauma masa lalu itu kalau dibiarkan, dia akan menghalangi kebahagiaan kita, ya. Oke, begitu aja. Salam buat semuanya, Mommy Maya. Salam ya dari aku, sehat selalu. Bye-bye.